Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal menginformasikan kepada kalian mengenai cryptocurrency terupdate. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai cryptocurrency hari ini? Tapi sebelum lanjut kita pergi atau pantau dulu marketnya ya. Nah, untuk market sekarang di mana Bitcoin harganya di 19.853 dolar dan dia hanya naik 1,10% aja. Dan di sini ada Ethereum naik sekitar 2 persenan, Polygon Matic naik 13% dan beberapa altcoinnya nih udah menyusul atau terseret dari arus Bitcoin yang cenderung naik walaupun memang tipis naiknya ya. Oke, jadi langsung saja. Di sini gue bakalan menginformasikan kepada kalian ya mengenai koin XRP atau Ripple. Yang baru kemarin aja gue bahas ya dari koin Ripple bahwa dia telah memenangkan dari perdebatan melawan SEC. Wow, congratulations untuk XRP. Oke, jadi langsung aja kita cari dulu koinnya. Nah, ini dia untuk XRP ya. Untuk dari XRP sekarang di harganya di 0,3160 atau setara dengan 4.760 rupiah. Dan sekarang dia hanya naik 1,25%. Nah, menurut kalian mengenai koin XRP ini secara pandangan kalian ya bagaimana sih untuk koin XRP untuk long term ya untuk jangka panjang nih. Menurut gua pribadi nih ya sedikit gua menjelaskan bahwa koin XRP ini telah ditunggu-tunggu oleh beberapa banyak investor ketika memang koin XRP ini memenangkan melawan SEC ya itu di dalam persidangan, di dalam perdebatan. Gua rasa ini bakalan meledak. Kenapa sekarang walaupun dia sudah memenangkan dari melawan SEC ini ya, tapi harganya masih seperti ini ya karena memang market sedang bearish ya. Belum lagi nanti pada tanggal 27 Juli mendatang itu akan ada rapat lagi dari The Fed. Ya, cuman kalian Dior lagi aja nih. Kalau untuk gua pribadi gua masih masang jaring dari koin XRP ini. Jadi gua masih terus pantau untuk XRP. Ketika memang koin top 10 ini kita bisa mendapatkan dengan harga murah, ngapain kita ngincar-ngincar koin-koin micin ya. Tapi gua pribadi pun gua nggak fanatik ya. Ketika memang koin micin ada yang menurut gua potensi ya gua serok juga gitu. Tapi gua nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu fokus lah untuk sekarang kepada koin micin. Gua lebih fokus ke top 20 atau top 10 lah. Nah, dan sekarang dari XRP ini dia mempunyai news terbaru atau info terupdate. Jadi untuk XRP ini gokil banget ya. Ada salah satu exchange, jadi dia telah menambahkan pair untuk XRP, untuk koin XRP. Dan nggak tanggung-tanggung, pairnya itu sekaligus langsung didukung untuk XRP itu 10 pair atau 10 pasangan perdagangan untuk koin XRP. Wow, ini gokil banget nih ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, 10 pasangan perdagangan XRP baru terdaftar sebagai Bitrue memperluas dukungan untuk XRP. Nah, jadi exchange itu adalah Bitrue ya, dan di sini Bitrue telah menambahkan pasangan perdagangan baru untuk koin XRP. Ini gokil banget nih ya. Gua baru ini maksudnya baru gua melihat ada salah satu exchange itu menambahkan pairnya itu sekaligus langsung 10 gitu ya. Biasanya nggak seperti ini. Ini gokil banget. Jadi untuk XRP benar-benar diperhatikan banget ya, bukan hanya dari segi investor, melainkan dari exchange pun ternyata diam-diam dia memperhatikan XRP. Pertukaran cryptocurrency Bitrue atau exchange Bitrue lah ya, memperluas dukungan untuk XRP dengan daftar 10 pasangan baru. XRP akan bertindak sebagai pasangan dasar untuk cryptocurrency. Di sini ada Mana, Sandbox, Algo, ada BTTC, Hebar, AAP, CHZ, DEN, AP, dan AR. Menurut tweet baru-baru ini oleh pertukaran kripto yang ramah XRP. Wow, ini gokil banget nih ya. Jadi ada 10 ini bukan hanya dari stablecoin aja untuk pairnya XRP di exchange Bitrue. Dimana sekarang dia telah memperluas lagi dari segi dukungannya untuk XRP ini ya. Di sini banyak banget nih kalian bisa membeli koin XRP ini menggunakan koin Decentraland atau Mana ya. Yang pertama, yang kedua di sini kalian juga bisa membelinya menggunakan koin Sandbox. Dan ada Algorand, BTT, Hybar, AAP ini banyak banget. Bahkan dari app koin pun kalian bisa tuh menukarnya dengan koin XRP. Ini gokil. Gokil banget nih. Ini wow.
Ini nggak diduga-duga gitu ya. Nah, di sini pun di dalam Twitter resminya Bitrue Official, dia telah menginformasikan atau mengumumkan lah ya, announcement. It's a good day to be part of the XRP community because we've add 10 new XRP pairs for you to trade on. Let's give a big warm welcome to the new pair Mana Sandbox Algo, ya beberapa altcoin lainnya lah ya. Di sini intinya dia telah mengumumkan untuk pasangan perdagangan baru untuk koin XRP ya, kira-kira seperti itu. Menurut Wallstate, XRP tetap menjadi salah satu kontrak pintar yang paling banyak digunakan antara 1000 paus BSC teratas dalam 24 jam terakhir. Seperti dilansir You Today, XRPL sekarang memiliki testnet yang menawarkan kontrak pintar menurut XRPL Labs. Hook testnet V2 diam-diam diperkenalkan beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini ada Wallstate juga. Jadi menurut Wallstate itu ya, sekarang itu XRP tetap menjadi salah satu smart kontrak yang paling banyak digunakan di antara 1000 well. 1000 paus BSC teratas dalam 24 jam terakhir. Bahkan di sini mungkin dari You Today juga dia memantau dari XRP ya, bahwa XRPL atau XRP Labs lah. Di sini dia telah melakukan testnet secara diam-diam ya, dari segi hook testnet P2-nya. Dan itu sudah diperkenalkan juga dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi ini diam-diam ya, di mana dia akan melakukan perlawanan persidangan dengan SEC, tetapi dia di sini sudah melakukan testnet P2-nya secara diam-diam. Ini gokil banget nih dari XRP ini ya. Nah, jadi banyak banget lah pokoknya good news dari koin XRP. Dan di sini ada Wine ya. Di sini Wine lah, dia pun telah melakukan tweetan lah, postingan di akun Twitter resminya. Still thinking in that the XRP ledger now has a testnet of things smart contract real ones layer ones. Ya pokoknya begitulah intinya ya. Jadi ada pengujian testnet P2-nya secara diam-diam. Hooks Builder, lingkungan pengembangan berbasis web yang memungkinkan pengembang untuk membuat, menguji, menyebarkan, memicu, dan memecahkan masalah kontrak pintar layer 1 pada XRPL juga diumumkan baru-baru ini. Klaim Komisi Sekuritas dari Bursa Amerika Serikat tentang hak istimewa pengacara klien ditolak oleh Hakim Sarah Netburn. Dalam kemenangan untuk Ripple, dokumen harus dibawa pungkasnya. Nah, jadi di sini ada salah satu hoax builder ya, dari segi lingkungan untuk pengembangan berbasis web, dan dia pun akan memungkinkan dari segi pengembangan untuk membuat, menguji, menyebarkan, memicu, dan bahkan memecahkan masalah dari segi smart contract XRP layer satunya di dalam XRP Labs. Dan dia pun telah mengumumkannya baru-baru ini ya, dari segi hoax builders ini. Untuk dari artikel di bawah ini itu udah gua bahas kemarin-kemarin ya. Jadi klaim Komisi Sekuritas dari Bursa Amerika Serikat yaitu SEC tentang hak istimewa pengacara klien itu ditolak oleh Hakim Sarah Netburn ya, dan di situ di dalam kemenangan untuk Ripple, jadi Sarah Netburn ini mengatakan bahwa dokumennya harus dibawa. Itu udah gua bahas lah ya. Jadi semua itu by data. Kalau nggak datanya ya mau mau ngebahas apa gitu ya. Kalau memang ada ya dibawa, kalau memang nggak ada ya udah jangan pura-pura bilang ada. Ya intinya seperti itu. Dan dari Sarah Netburn ini luar biasa sekali, dia sangat tegas ya. Jadi dia tidak pandang bulu. Siapa itu, siapa dia nggak pandang bulu. Artinya kalau memang ada datanya kenapa nggak dibawa? Kalau memang nggak ada nggak perlu bilang ataupun pura-pura bilang ada datanya gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak ada gitu. Artinya kamu kalah ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini Sarah Netburn itu lebih ke tegas gitu, dia nggak pandang bulu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai koin XRP atau Ripple. Dan XRP ini ya, dia telah mendapatkan tantangan juga lah dari G20 ya, yang kemarin di video gua sebelumnya itu gua bahas gitu. Bahkan dari Indonesia pun itu kemungkinan akan uji coba ya untuk koin XRP ini. Itu kemungkinan sih, kemungkinan, untuk secara pastinya gue belum paham untuk koin XRP. Jadi untuk newsnya, untuk informasi lanjutannya ini belum ada ya. Mungkin sekarang good news XRP ini di dalam exchange Bitrue, ternyata Bitrue diam-diam nih ya, dia telah mendukung perdagangan untuk XRP, di mana dia telah menambahkan 10 pair atau 10 perdagangan atau 10 pasangan perdagangan koin XRP di dalam exchange Bitrue. Ini luar biasa banget nih ya. Jadi buat kalian ya silakan dipikirkan kembali untuk koin XRP. Intinya di sini gua hanya memberikan good news aja kepada kalian ya, bukan berarti gua mengajak kepada kalian untuk serok koin XRP, itu sama sekali enggak ya. Jadi semuanya balik lagi kepada diri kalian masing-masing, karena apapun yang kalian lakukan ya kalian juga yang akan menikmati ataupun mengalami
resikonya kah, cuannya, ya intinya seperti itu. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.